Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi terkait dengan standar costing atau biaya standar. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Wariawan dengan NIM 34233031. Saya Dasin Nawia Putri dengan NIM 34233003. Dan saya Miftah Hayati dengan NIM 34233002. Saya Elisa Alfa dengan NIM 342314. Saya Laila Rima dengan NIM 342318. Saya Rita Ramadhani dengan NIM 342315. Berikut pembahasan dari materi kami. Pengertian biaya standar atau standar costing. Secara umum, biaya didefinisikan sebagai sumber daya ekonomis yang dikorbankan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Tetapi, di dalam suatu pengambilan keputusan yang berbeda, adapun yang dimaksud dengan biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah asumsi kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lainnya yang tertentu. Selanjutnya, jenis biaya standar. Satu, aktual standar adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang diharapkan akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup. Yang kedua yaitu normal standar, adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang normal yang dimaksudkan sebagai suatu tantangan yang bisa dicapai. Yang ketiga yaitu theoretical standar, adalah standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal atau maksimum. Standar ini lebih merupakan sasaran dan bukan sebagai prestasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Materi selanjutnya adalah prosedur penentuan biaya standar, terdiri dari 3. Pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi untuk membuat satu bahan produk tertentu. Biaya standar bahan baku langsung satu produk memiliki 3 segi. Yang pertama, kualitas, kuantitas, dan harga. Selanjutnya adalah biaya tenaga kerja standar. Biaya tenaga kerja standar adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi untuk membuat satu satuan produk tertentu. Yang terakhir adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik standar terdiri dari unsur-unsur. Yang pertama, jam atau kuantitas standar. Yang kedua, harga atau tarif. Nah, selanjutnya adalah konsep biaya standar dan varian. Nah, biaya standar merupakan biaya berulang yang harus disediakan oleh perusahaan untuk membuat satu unit produk, barang atau jasa. Nah, perusahaan biasanya menggunakan biaya standar untuk material, tenaga kerja langsung, dan variabel overhead. Selanjutnya, varian merupakan selisih antara biaya aktual dan biaya standar, yang dalam konteks program reduksi, biaya terus-menerus perlu dihitung untuk menyelidiki lebih lanjut mengapa terjadi penyimpangan, siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan, dan bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Varians adalah perbedaan antara jumlah yang didasarkan pada hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan. Jumlah yang dianggarkan ini merupakan acuan untuk melakukan perbandingan. Setiap varians merupakan satu sinyal yang sebaiknya diidentifikasi dan dianalisis. Ada 2 jenis varians, yaitu yang pertama, varians yang menguntungkan atau favorable, yaitu varians yang memiliki pengaruh meningkatkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Yang kedua, varians yang tidak menguntungkan atau unfavorable, yaitu varians yang memiliki pengaruh menurunkan laba operasi relatif terhadap jumlah yang dianggarkan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam analisis variansi ini adalah yang seperti memutuskan apakah variansi signifikan atau tidak. Jika dinilai tidak signifikan, tidak ada langkah lebih jauh yang diperlukan. Variansi harga bahan baku dapat dihitung salah satu pada satu dari 2 poin. Yang poin pertama itu ketika bahan baku dikeluarkan untuk digunakan dalam produksi atau ketika mereka dibeli. Jika variansi harga bahan baku dihitung saat pembelian, akhir perlu didefinisikan sebagai kuantitas aktual input yang dibeli daripada bahan baku yang digunakan secara aktual. Oleh karena bahan baku yang dibeli dapat berbeda dari bahan baku yang digunakan, keseluruhan variansi anggaran bahan baku tidak mesti jumlah variansi harga bahan baku dan variansi bahan baku yang digunakan. Baik, di sini ada contoh soal
Oke, nanti dari sini kita akan mengetahui bagaimana perumusan dari standar costing ini. Nah, penyelesaian dari soal tadi, kita akan mencari terlebih dahulu variansi bahan langsung. Yang pertama terkait dengan harga atau MPV. Rumusnya actual price dikurang dengan standard price dikali dengan actual quantity. 6,6 untuk harga sebenarnya dikurang dengan harga standarnya 6,4 dikali 1.684.700, maka dapatlah hasilnya 336.940. Lanjut, untuk variansi bahan langsung terkait dengan penggunaan atau usage atau MUV, maka rumusnya actual quantity dikurang standar quantity dikali dengan standar price-nya. Maka 1.684.000 dikurang 1.580.000 dikalikan dengan 6,4 untuk harga standarnya, maka dapatlah hasilnya 25.600. Lanjut pada penyelesaian variansi tenaga kerja langsung. Jika terkait dengan rate atau tarif atau LRV, rumusnya actual rate dikurang standar rate dikali dengan actual hours atau jam aktualnya. Maka 18,1 dikurang 18 dikali dengan 515.000, maka dapatlah hasilnya 51.500. Sedangkan jika dikaitkan dengan efisiensi atau LFV, maka rumusnya actual hours dikurang standar hours dikali dengan standar rate-nya, maka 515.000. Untuk jam standarnya di sini karena dia memproduksi sebanyak 280.000 unit, maka dikalikan dengan jamnya 1,8, lalu dikalikan juga dengan tarif standarnya atau standar rate-nya, maka dapatlah hasilnya 198.000. Nah, dari bagian ini bisa kita lihat yang terkait dengan rate atau tarif tadi dan juga efisiensi. R dikali AH 18,1 dikali 515.000, SR dikali AH 18 kali 518.000, dan SR dikali SH 18 kali 504.000. Selanjutnya, analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar atau standar costing. Nah, penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut sebagai selisih atau variance. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar ini perlu untuk dianalisis dan diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Secara umum, penyebab terjadinya selisih atau variance ini antara lain yang pertama itu seperti adanya hari libur nasional yang mana nanti akan menyebabkan penambahan waktu jam lembur. Lalu penyebab yang kedua yaitu adanya kerusakan peralatan mesin-mesin pada saat tingkat produksi tinggi dilakukan. Lalu penyebab selanjutnya itu adanya kesalahan dalam pembuatan produk sehingga produk ini perlu diperbaiki dan membutuhkan biaya tambahan. Yang keempat, adanya keterlambatan penggunaan bahan baku yang akan digunakan, terutama ketika dalam proses produksi, sehingga nanti dia akan menyebabkan banyaknya waktu yang akan menganggur. Penyebab yang kelima yaitu adanya karyawan yang sakit dan digantikan dengan karyawan lain, sehingga terjadi penambahan upah lembur karena pergantian karyawan tadi. Dan yang keenam itu ada atau tidaknya pekerjaan lembur. Yang ketujuh, karyawan yang baru diterima tidak dibayar sesuai dengan upah lemburnya. Dan yang terakhir, penyebabnya itu karena adanya kenaikan ataupun penurunan pangkat yang akan menyebabkan perubahan tarif. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi tentang keuntungan dan keterbatasan tentang penerapan standar costing. Yang pertama yaitu keuntungannya. Yang pertama, membantu manajemen untuk mengevaluasi kinerja produksi. Yang kedua, membantu manajemen dalam menetapkan standar. Dan yang ketiga, penetapan biaya standar berguna dalam merumuskan perencanaan produksi dan kebijakan harga yang berlaku. Yang keempat, membantu alat pengukur untuk penentuan dari varians. Dan yang kelima, memfasilitasi menghilangkan inefisiensi dengan mengambil tindakan yang korektif oleh pihak manajemen. Dan yang keenam, bertindak sebagai alat yang efektif dari pengendalian biaya. Dan yang ketujuh, membantu manajemen dalam mengambil keputusan penting sehingga tidak salah mengambil dalam keputusan. Yang kedelapan, memfasilitasi prinsip dari manajemen dengan pengecualian. Dan yang terakhir yaitu sistem pelaporan biaya yang efektif. Selanjutnya, keterbatasan standar costing itu ada beberapa. Yang pertama yaitu penetapan standar costing mahal.
dan masalah kecil mungkin tidak memenuhi biaya yang tersebut. Dan yang kedua, karena kekurangan dari aspek teknis, sulit untuk menetapkan standar biaya costing itu sendiri. Dan yang ketiga, penetapan biaya standar tidak dapat diterapkan dalam kasus kekhawatiran di mana produk non standar diproduksi. Dan yang keempat, memperbaiki dari tanggung jawab adalah sulit. Tanggung jawab tidak dapat diperbaiki dalam kasus standar costing ini dari varian yang tidak terkendali. Mungkin yang kelima, revisi yang sering adalah yang diperlukan oleh pihak manajemen, sementara staf yang tidak mencukupi tidak mampu dari mengoperasikan sistem tersebut. Dan yang keenam, efek psikologis yang merugikan dari perubahan teknologi yang sering tidak akan cocok untuk sistem penetapan standar. Nah guys, itu dia materi kita terkait dengan biaya standar atau standar costing. Harusnya udah paham ya, karena tadi Rizky, Desti, Miftah, Laila, Echa, dan Mekah sudah menjelaskan dengan sedemikian rupa. Awas loh kalau nggak paham. Nah itu dulu dari kita. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.